إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalani segala apa yang diperintahkan, sekaligus kita juga menjauhi segala apa yang dilarang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam beribadah dan di dalam menjalani agama ini, maka dibutuhkan bagi setiap hamba untuk menyertakan di dalam hatinya rasa khauf dan juga roja, yaitu rasa takut akan adab-adab Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga memiliki rasa roja, yaitu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, berharap agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini tidak boleh salah satunya lebih dominan daripada yang lainnya. Karena ketika salah satunya lebih dominan daripada yang lainnya, maka akan timbul ketimpangan. Salah satunya adalah, para jamaah sekalian rahimakumullah, terjadi di sebagian kita di mana sisi rojahnya lebih dominan dibanding sisi khaufnya, sehingga kemudian mereka menganggap ini adalah bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi ketika sisi rojahnya lebih dominan, maka kemudian justru dia akan tertipu daya dengan sesuatu yang dianggap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sisi rojahnya lebih dominan, maka kemudian dia akan bermudah-mudah di dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan, bermudah-mudah di dalam meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwasanya dia berbaik sangka bahwasanya Allah pasti mengampuni setiap hambanya. Atau di sisi lain, ada sebagian orang yang karena lebih dominan sisi rojanya kepada Allah, lalu dia menganggap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia pun meninggalkan banyak ketaatan kepada Allah, bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu kemudian mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rahmatnya, pasti akan mengampuni dan memaafkan segala kelalaian dan segala dosanya.
Dan bentuk husnudzan atau berbaik sangka model seperti ini dikatakan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ini adalah bentuk ketertipu-dayaan. Bagaimana tidak? Para jamaah sekalian rahimakumullah, beliau mengatakan bahwasannya bentuk husnudzan yang benar kepada Allah adalah ketika husnudzan itu dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan semangat di dalam melakukan beribadah kepada Allah, dibarengi dengan semangat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk husnudzan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru membuat kita bermudah-mudah dalam maksiat, bukan justru membuat kita bermudah-mudah dalam meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga mereka berhijrah dan juga mereka berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jamaah sekalian rahimakumullah, di sini tidak cukup hanya keimanan, tapi juga dibarengi dengan amal soleh, yaitu berupa hijrah di jalan Allah dan juga bersungguh-sungguh dalam amal soleh tersebut. Makanya para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam salah satu kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau mengatakan bahwasannya seseorang jika ingin dianggap benar berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ingin benar rasa rojanya kepada Allah yang di dalamnya ada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi 3 perkara. Yang pertama adalah mahabbatu mayarjuh, di mana seseorang jika ingin dianggap benar husnudzannya kepada Allah, jika ingin dianggap benar rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintai sesuatu yang menjadi pengharapan dia. Jika dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintai hal itu. Jika dia berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap hal itu. Jadi harus ada kecintaan terhadap apa yang menjadi pengharapan dia. Dan kemudian hal yang kedua yang harus dipenuhi adalah khaufuhu min fawatihi, yaitu dia merasa khawatir, merasa takut akan kehilangan sesuatu yang menjadi pengharapan dia, sehingga dengan adanya rasa khawatir tersebut membuat dia kemudian bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang menjadi pengharapannya agar kemudian tidak tertinggal. Ini yang disebut dengan khauf. Maka seseorang kalau ingin dianggap benar husnudzannya kepada Allah, ingin dianggap benar rojanya kepada Allah, ingin dianggap benar pengharapannya kepada Allah, maka tidak bisa tidak dia juga harus merasa khawatir, merasa takut akan kehilangan apa yang menjadi pengharapan dia. Dan dengan begitu maka kemudian dia akan bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya juga para jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang ketiga, agar kemudian rojak kita benar, agar kemudian husnudzan kita benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita diharuskan untuk berusaha, untuk berjuang dan mengejar apa yang menjadi pengharapan kita. Sehingga ini para jamaah sekalian rahimakumullah, seperti apa yang tadi kita sampaikan, bahwasannya seseorang jika ingin mengharapkan sesuatu kepada Allah dengan satu pengharapan, seseorang jika ingin dikatakan benar husnudzan berbaik sangkanya kepada Allah, maka tidak boleh kemudian kita berdiam diri. Semua itu harus disertai dengan amal saleh, disertai dengan berijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, dan juga bersungguh-sungguh menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan begitu apa yang menjadi pengharapan kita, yaitu berupa ridha Allah dan surganya Allah serta rahmat Allah, maka akan tercapai. Kita dapati para jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian kaum muslimin ada yang mereka tertipu daya. Mereka merasa bahwasannya amalan saya sudah banyak, merasa sudah melakukan salat yang 5 waktu, akhirnya kemudian merasa aman,
bahwasanya mereka pasti akan masuk surga. Mereka merasa aman bahwasanya mereka pasti akan selamat dari siksa neraka. Begitu juga ketika mereka beramal dengan amalan yang lain, melakukan sedekah misalkan, mereka merasa aman mentang-mentang sudah sedekah sekian banyak, lalu kemudian mereka bermudah-mudah di dalam melanggar aturan Allah yang lainnya. Padahal para jamaah sekalian rahimakumullah, sebaik-baik contoh dalam masalah ini adalah kita lihat bagaimana figur para salaf terdahulu di dalam mempraktekkan khauf dan roja ini, seperti dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik di umat ini, seperti sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seseorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga. Sudah ada jaminan surga karena Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah. Tapi apakah kemudian itu membuat beliau merasa aman dari siksa Allah? Apakah kemudian mentang-mentang sudah dijamin surga lalu kemudian beliau meninggalkan amal saleh? Ternyata tidak demikian. Kalau kita lihat di dalam biografi beliau, di dalam sejarah yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan beliau, maka dikatakan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang dikenal sangat sering sekali menangis. Bahkan di masa-masa menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasul sempat memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha khawatir terhadap ayahnya, karena ayahnya ini yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang sangat mudah menangis. Menangis karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang yang dijamin masuk surga, seseorang yang seharusnya sudah merasa aman dari siksa Allah. Tapi ternyata jaminan surga untuk beliau tidak menjadikan beliau merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Wadidtu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min." Beliau pernah mengatakan, aku berharap, aku berangan-angan ingin menjadi seperti sehelai rambut di tubuhnya seorang mukmin. Artinya beliau khawatir akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir tidak sanggup mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan selama di dunia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berharap sebaiknya menjadi sesuatu yang tidak berarti, sehingga tidak ada hisab di sana. Padahal sekali lagi kita katakan bahwasanya beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, dan bahkan beliau adalah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat juga contoh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang yang dikenal sebagai sosok yang tegas, yang keras dalam kebaikan. Tapi lihat, beliau juga ternyata adalah orang yang sangat mudah sekali menangis karena memiliki khauf dan roja yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya di wajahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada 2 garis hitam di bawah matanya karena sebab beliau terlalu banyak menangis. Padahal kalau kita lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah juga termasuk orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian tidak membuat beliau berleha-leha, tidak membuat beliau kemudian bersantai-santai meninggalkan amal soleh, tidak kemudian membuat beliau bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita dapati di mana beliau sering menangis, terlebih ketika beliau membaca ayat Al-Quran. Pernah diriwayatkan suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di malam harinya beliau membaca surat At-Tur, dan ketika sampai pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan datang.
sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Maka gara-gara baca ayat ini, beliau pun menangis terseduh-seduh, tangisan yang begitu memilukan. Bahkan dikatakan beliau sampai nangis gara-gara tangisan itu, sampai-sampai kaum muslimin menjenguk beliau. Ini membuktikan para jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana generasi salaf terdahulu. Jaminan surga tidak menjadikan mereka kemudian lalai, tidak menjadikan kemudian mereka berleha-leha dari beramal saleh. Maka mari kita ukur dengan diri kita, yang amal ibadah kita pas-pasan, kalau memang tidak mau dikatakan kurang. Terkadang banyak di antara kita baru melakukan satu amalan, sudah merasa orang yang paling banyak amalannya, sudah merasa orang yang pasti masuk surga, sehingga kemudian mereka banyak merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, yang padahal hal ini menjadi salah satu penghalang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa inna ahadana yuhibbu an yakuna 'alaihi hasanah wa thawbuhu hasanah. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang senang memakai pakaian yang bagus, memakai alas kaki yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka kemudian Rasul mengatakan, bukan ini. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan dalam sisi ini banyak di antara kita yang kena, merasa kita sudah rutin sholat 5 waktu, merasa kita sudah melakukan amalan ini, amalan itu, lalu kemudian kita merasa yang paling ahli surga, dan kita merendahkan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin secara zahir nampak oleh kita dia banyak melakukan kelalaian. Maka jangan tertipu daya para jamaah sekalian rahimakumullah. Sisi roja kita harus seimbang dengan sisi khauf kita. Kita lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis di dalam membaca ayat Al-Quran. Ini menunjukkan rasa takut beliau yang luar biasa, yang kemudian dibarengi dengan rasa khauf, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang kita temukan di zaman ini. Ada sebagian mereka yang ketika membaca Al-Quran justru untuk mainan. Bahkan ada di antara kita yang ketika membaca ayat bahkan tentang hari kiamat, tentang azab yang pedih, tapi kemudian dibaca sambil tertawa-tawa, sambil untuk mainan, bahkan kemudian dijadikan sebagai hal-hal yang kemudian tidak membuat dia mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Lalu bagaimana mereka akan menangis? Lalu bagaimana mereka akan timbul rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka seperti ini di dalam membaca Al-Quran? Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dipuji oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Khalifah Umar bin Khattab, engkau telah banyak melakukan kebaikan, engkau telah banyak membebaskan negeri-negeri, menyebarkan dakwah Islam, membebaskan banyak negeri dari kekufuran, sehingga jangan merasa khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik kepada engkau. Tapi kemudian ternyata kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang seharusnya dia berbangga dengan itu, bahkan sudah mendapatkan pujian dari sahabat yang lainnya, tapi kemudian beliau justru mengatakan, saya berharap semua itu impas. Saya berharap Allah tidak menghukumku karena kelalaianku, dan saya berharap Allah juga mungkin tidak menambah pahalaku hanya karena ketidakseriusanku dalam melakukan kebaikan. Dan bahkan beliau pernah mengatakan, waila ummi illam yaghfirun, sungguh celaka ibuku kalau sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seseorang yang dijamin masuk surga, tapi menjelang wafatnya beliau sampai mengatakan, sungguh celaka ibuku kalau sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Lalu bagaimana dengan kita para jamaah sekalian rahimakumullah? Ya, apakah kita kemudian merasa aman?
dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan kita sangat terbatas, sedangkan banyak kelalaian yang kita lakukan, sedangkan banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Lihat bagaimana para salaf terdahulu memberikan contoh terbaik kepada kita. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.